Selamat pagi adik-adik Kak Aa. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili di hari Minggu yang spesial ini. Adik-adik tahu kenapa spesial? Karena kita mau bertemu dengan siapa? Ya, Tuhan Yesus. Juga bertemu dengan teman-teman yang lain. Yuk, kita akan memulai ibadah hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Yuk kita mulai berdoa ya. Adik-adik ikuti Kak Lili berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus beracara di tengah-tengah kami, di hati kami, di pikiran kami. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sudah siap ya? Yuk kita nyanyi ya. Mari kita bersukaria, yes, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Everybody ready? Let's sing. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Amin. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. One more time, katakan kasih Yesus, itu indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you
deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay! Udah capek? Belum. Kita akan mau nyembah Tuhan ya. Kita akan katakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu besar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ajari kami Tuhan untuk mengenal akan karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami, dan buat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, terangi hati kami, pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, ya. Nah, untuk kakak-kakak yang udah lebih besar, boleh Alkitabnya ditaruh terlebih dahulu. Hari ini Kak Lili akan melanjutkan cerita minggu lalu. Minggu lalu adalah tentang Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, berdoa, minta pertolongan, minta kekuatan yang daripada Allah Bapa. Setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Ya, hari ini Kak Lili akan bercerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus berperang, berdoa, sampai mengeluarkan tetesan darah, akhirnya Tuhan Yesus berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia mau menjalankan rencana Bapa. Apa rencana Bapa? Menyelamatkan adik-adik dan Kak Lili. Oleh karena itu, semua dosa kita ditanggung oleh Tuhan.
Tuhan ditangkap. Dia dianggap kayak orang penjahat, adik-adik. Dia dipukul, dicambuk, dimarahin, dibentak-bentak, diludahi. Tapi apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan membalas? Tidak, adik-adik, tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hanya diam. Padahal yang berbuat jahat siapa? Kita semua. Tapi siapa yang menanggung semua dosa kita? Tuhan Yesus. Setelah dia diadili, digeret ke kiri, digeret ke kanan, diadili di sini, di sana, di sana. Padahal mereka tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus karena kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Benar adik-adik, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi banyak orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Semua mau Tuhan Yesus disalibkan. Mereka semua membenci Tuhan Yesus. Sedih gak hati Tuhan? Sedih. Dia hanya bisa berdoa, Tuhan, ya Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka yang menyakiti aku. Karena orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Akhirnya setelah mengalami proses diadili, setelah mengalami proses dipukul, dianiaya, waktunya Tuhan Yesus membawa salib ke gunung Golgota, ke bukit Golgota. Dia disalibkan di situ. Di samping kiri kanan Tuhan ada juga 2 orang yang disalibkan. Tapi mereka memang orang-orang jahat. Sehingga mereka hukumannya disalibkan pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Sekali lagi Kak Lili ingatkan, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi dia disalibkan untuk adik-adik dan Kak Lili. Begitu besar cintanya kepada kita. Oleh karena itu kalau kita berbuat salah, kita sudah tahu, apakah kita masih mau melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi? Tidak. Jangan ya adik-adik ya. Kalau kita sudah tahu kesalahan itu nggak benar, kelakuan kita itu nggak benar, mencontek itu nggak benar, memukul itu nggak benar, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kasar itu nggak benar, masih apakah kita akan terus lakukan? Tidak. Berbohong itu salah, apakah kita masih melakukan? Jangan. Apakah kalau kita tahu mencuri itu salah, apakah kita tetap mengambil karena kita kepingin? Jangan. Tuhan sudah sekali menanggung dosa kita. Apakah kita masih mau Tuhan Yesus disalibkan lagi untuk menanggung dosa kita? No, enggak. Itu enggak benar. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita dengan mati di atas kayu salib, sehingga kita dosa-dosa kita sudah diampuni, sehingga kita bisa berhubungan, kita bisa berdoa langsung dengan siapa? Dengan Bapa kita di surga. Sekarang waktunya kita menjadi garam dan terang dunia. Kita memberitahukan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada teman-teman kita yang masih belum tahu akan kebenaran. Kita kasih tahu, Tuhan sudah mati bagi kita dan Dia sudah menebus semua dosa-dosa kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Hanya di dalam Dia kita memperoleh kemenangan.
Hanya di dalam Dia hidup kita dibenarkan. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus hargai kematian Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur, berterima kasih. Tapi apakah kita boleh mengulang kembali kesalahan kita, kenakalan kita? Tidak boleh. Stop. Berhenti. Oke? Nah, Kak Lili mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3b. 1 Korintus 15 ayat 3b. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Kak Lili berharap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini memperbarui hidup adik-adik, gak nakal lagi, gak saling menyakiti. Kita mengucap syukur, kita ingat bahwa kalau kita nakal, siapa yang menanggung dosa kita? Tuhan Yesus. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Yuk adik-adik tutup mata. Kak Lili mau mengajak adik-adik berdoa. Adik-adik ikuti Kak Lili ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya berjanji mau hidup benar, kudus, dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Amin. Jangan lupa adik-adik ayat hafalannya dihafalkan. Dan adik-adik harus hidup yang benar. Oke, sampai bertemu minggu depan untuk merayakan Hari Raya Paskah. Have a nice day. God bless you all.